Belakangan ini, nama BRICS seringkali jadi perhatian dan banyak diperbincangkan sama warganet. Ya, selain isu-isu pemilu nasional sama Israel Palestina ya. Hal ini terjadi karena organisasi BRICS sedang digadang-gadang mampu menjadi kekuatan adidaya dalam bidang ekonomi dunia. Bahkan dikatakan mampu menggusur hegemoni dari Amerika Serikat. Lalu emangnya apa sih organisasi BRICS ini? Dan bagaimanakah sejarah serta perkembangan BRICS dari waktu ke waktu? Simak videonya sampai habis. BRICS sebenarnya merupakan akronim dari Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Negara-negara ini kala itu merupakan negara yang berkembang di dunia. Jim O'Neill, yang merupakan seorang ekonom yang berasal dari Inggris, menyampaikan sebuah usulan untuk membentuk suatu organisasi internasional di bidang keuangan. Sebagai seorang ekonom kawakan dan mantan ketua bank investment Goldman Sachs Amerika Serikat, Jim berpendapat bahwa terdapat negara-negara yang saat itu sedang berkembang dan di masa mendatang mampu menjadi negara-negara maju yang menyaingi negara-negara barat. Negara-negara tersebut terdiri dari Brazil, Rusia, India, dan China. Sehingga pada tahun 2001, terbentuk sebuah organisasi internasional keuangan yang dinamakan BRICS. Keempat negara tersebut dinilai sangat berpengaruh dalam bidang ekonomi karena memiliki wilayah dan sumber daya manusia yang sangat melimpah. Bahkan jika ditotal, keempat negara tersebut memiliki sekitar 40% dari total penduduk dunia. Sedangkan untuk wilayah, mereka mencakup seperempat dari luas tanah dunia. Kebayang? Melihat dari jumlah warga negara dan luas wilayahnya, tentu negara-negara ini sangat diperhitungkan dalam bidang ekonomi. Tapi, kenapa ya Indonesia nggak diajak waktu inisiasi awal? Padahal Indonesia juga salah satu negara yang punya warga negara terbanyak dan wilayah yang juga terluas. Ada yang tahu alasannya? Dengan dibentuknya BRICS, keempat negara ini mengalami kenaikan dalam pasar ekuitasnya. Vladimir Putin selaku kepala negara Rusia mengusulkan untuk mengadakan pertemuan tingkat menteri para anggota BRICS. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri sidang Majelis Umum di New York. Usulan Putin ini terrealisasi pada tanggal 20 September 2006 dan membahas secara lebih mendalam perihal kerjasama multilateral di antara negara-negara anggota BRICS, termasuk menyepakati sebuah konferensi tingkat tinggi yang menjadi agenda tahunan bagi para anggota BRICS. Rusia ditunjuk sebagai tuan rumah untuk konferensi tingkat tinggi pertama yang diadakan pada 16 Juni 2009 di Yekaterinburg, Rusia. Pertemuan ini membahas pengganti dolar Amerika Serikat sebagai alat transaksi global. Hal ini bertujuan untuk mengubah sistem keuangan negara-negara anggota BRICS. KTT kedua dilaksanakan di Brasilia, Brazil. Dalam KTT kedua ini, negara-negara anggota menandatangani beberapa dokumen untuk menanggulangi krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2008. Dalam perkembangannya, BRICS tidak menutup kemungkinan negara lain untuk bergabung, seperti Afrika Selatan yang akhirnya bergabung pada tahun 2011. Dan setelah itu organisasi ini berubah nama menjadi BRICS. Bergabungnya Afrika Selatan ke dalam BRICS tak lepas dari tangan peranan China. Waktu itu, China mengundang Afrika Selatan untuk menghadiri KTT BRICS ketiga yang diadakan di Provinsi Hainan, China. KTT keempat BRICS diadakan di New Delhi, India pada tanggal 29 Maret 2012. Dalam KTT ini dikeluarkan Delhi Action Plan. Apa tuh? Delhi Action Plan merupakan sebuah deklarasi yang menunjukkan posisi BRICS dalam berbagai isu global dan kerjasama yang dilakukan oleh para negara anggota, seperti ketahanan pangan, keuangan internasional, ekonomi global, dan lain-lain. Sedangkan KTT kelima dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2013, dan kali ini yang ditunjuk sebagai tuan rumah adalah Afrika Selatan. Pertemuan dilakukan di Durban yang menghasilkan deklarasi Etequini dan Action Plan. Selain itu, BRICS juga membentuk bank pembangunan baru serta penentuan Dewan Think Tank. Pembentukan bank pembangunan baru ini memungkinkan BRICS untuk memberikan dana pembangunan infrastruktur bagi negara-negara anggota dan negara-negara berkembang lain, seperti Afrika Selatan yang termasuk dalam anggota baru dalam BRICS, mendapatkan pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan. Pada tanggal 15 Juli 2014, Brazil kembali menjadi tuan rumah KTT BRICS. Kali ini bertempat di kota Fortaleza. Dalam KTT ini juga, BRICS menyetujui adanya agenda BRICS Think Tank Forum dan BRICS Academic, di mana kedua forum ini dibentuk sebagai wadah untuk pertukaran pandangan antara para akademisi dan masyarakat umum.
Pertemuan ketujuh kemudian dilaksanakan di Ufa, Rusia pada tanggal 9 Juli 2015. Sebagian pembahasan yang dilakukan masih sama seperti pertemuan sebelumnya. Namun dalam pertemuan kali ini, BRICS juga memfokuskan pada pembahasan tentang keamanan dan terorisme yang terjadi di Suriah. Dengan dukungan dari BRICS, Rusia berupaya untuk memberikan langkah-langkah penyelesaian konflik secara politik dan diplomatik, seperti mengundang partai-partai di Suriah untuk memberikan solusi mengenai penyelesaian konflik. KTT ke-8 diadakan pada bulan Oktober 2016 dan bertempat di Goa, India. Pertemuan ini membahas tentang perkembangan Bank Pembangunan dan kontingen Reserve Arrangement. Selain itu, diadakan juga pertemuan antara pemimpin negara anggota BRICS dan pemimpin negara anggota Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical pada Economic Cooperation. BIMSTEC sendiri terdiri dari Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, dan Thailand. Tujuannya untuk memperluas jangkauan kerjasama dengan negara-negara berkembang. KTT ke-9 kemudian diadakan di Xiamen, China pada tanggal 4 September 2017. KTT kali ini diketuai oleh Presiden Cina Xi Jinping. Pertemuan ini fokus membahas upaya peningkatan kualitas pembangunan melalui pertukaran para ahli dan akademisi. Selain itu, dalam KTT ini juga fokus untuk menyempurnakan lembaga-lembaga yang telah dibentuk sebelumnya. Sejak kemunculannya, BRICS memberikan pengaruh kuat dalam perekonomian global. Hal ini tak lepas dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada masing-masing negara anggota. Salah satu contoh yang paling nyata adalah pertumbuhan ekonomi China yang sangat masif. Bahkan negara adidaya sekelas Amerika Serikat pun dibuat ketar-ketir. Selama dekade terakhir, China memiliki tingkat pertumbuhan sebesar 10%. Angka tersebut bahkan mengalahkan pertumbuhan ekonomi G7 yang terdiri dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Prancis, Inggris, Kanada, dan Italia. Karena peningkatan ekonomi yang sangat pesat ini, negara-negara anggota dari BRICS menjadi anggota lembaga internasional dan multinasional seperti G20, PBB, Konvensi Kerangka Kerja PBB, mengenai perubahan iklim, dan Organisasi Perdagangan Dunia. Selain berpengaruh dalam bidang ekonomi, negara-negara anggota BRICS juga berpengaruh dalam bidang politik. Itulah mengapa BRICS bisa berkembang menjadi suatu asosiasi yang sangat berpengaruh, dan belakangan ini banyak sekali negara yang ingin bergabung. Jika dilihat dari perkembangan ekonomi, Indonesia mungkin saja cocok untuk bergabung dengan BRICS. Namun nama Indonesia tidak termasuk dalam daftar perluasan anggota BRICS yang diumumkan di Johannesburg pada Agustus tahun 2023. Dalam daftar tersebut, hanya ada Argentina, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Padahal saat menghadiri KTT BRICS di Johannesburg, Presiden Joko Widodo sempat mengatakan akan mempertimbangkan bergabungnya Indonesia. Namun sang presiden juga mengatakan untuk tidak terburu-buru. Ahli mengatakan tidak bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS, walaupun memiliki kesamaan dengan negara-negara berkembang lainnya, mencerminkan sebuah kekhawatiran lama, yaitu mengenai ketidakpastian manfaat ekonomi dan keterlibatan aliansi geopolitik dari keanggotaan BRICS. Banyak analis dan mantan diplomat menyarankan untuk tidak bergabung dengan BRICS. Hal ini dikarenakan dampak politik dari reaksi negara barat sudah cukup pasti, sedangkan manfaat yang didapat belum tentu pasti. BRICS juga masih dianggap belum menunjukkan kemajuan yang nyata dalam melawan dominasi ekonomi Amerika Serikat. Nah, begitulah awal mula terbentuk dan perkembangan BRICS, serta alasan mengapa Indonesia masih belum bergabung dengan BRICS. Tapi kalau menurut kalian, apakah Indonesia harus bergabung dengan BRICS? Coba berikan argumen kalian di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.